Pada saat ini, kekosongan di sekitar mereka bergetar, dan beberapa guru Mahayana mengelilingi mereka. Masing-masing orang ini berada pada tingkat ke-9 alam Mahayana, dan aura mereka sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanshan mengerutkan kening dan segera membawa orang untuk menghalangi Chen Ping. Hyun Bin dan Zhou Tang juga menunjukkan senjata mereka. Meskipun mereka berdua jelas bukan tandingan beberapa kultivator Mahayana tingkat 9 di sisi berlawanan, mereka baru saja mengikuti Chen Ping dan mereka harus melakukan sesuatu untuk Chen Ping. Terlepas dari apakah Anda bisa menang atau tidak, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan sikap Anda. Saya Xuan Bin dari puncak Nanhua, dan sekarang saya mengikuti Tuan Chen. Jika Anda berani menyerang Tuan Chen, kedua saudara saya akan bertarung sampai mati. Xuan Bin berteriak keras kepada beberapa biksu yang datang. Namun siapa sangka beberapa biksu malah tidak memandang Xuan Bin, malah berjalan lurus ke arah Chen Ping. Tepat ketika Xuan Bin dan Zhou Tang hendak bertindak, para biksu itu tiba-tiba berlutut di hadapan Chen Ping. Tuan Chen, terimalah kami. Beberapa kultivator Mahayana tingkat 9 berlutut di hadapan Chen Ping secara serempak. Adegan mengejutkan ini mengejutkan Xuan Bin, Xiao Yuanshan dan lainnya. Wajah Chen Ping juga penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak kultivator Mahayana tingkat 9 ingin menjadi bawahannya? Apa maksudmu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Salah satu pria berjanggut itu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kami juga adalah kultivator independen. Kami berharap dapat mengikuti jejak Tuan Chen. Saya berharap bisa mengikuti Tuan Chen. Beberapa biksu lainnya juga berkata serempak. Ini, Chen Ping sedikit bingung. Tuan Chen, kami juga bersedia melewati api dan air demi Anda. Aku akan menjadi anjingmu jika kau memintaku menggigitmu. Kami akan menggigit siapapun yang kami mau. Pria berjanggut itu berkata dengan tulus. Zhou Tang tercengang. Bukankah ini ucapannya sendiri? Kok orang ini bisa mempelajarinya secepat itu? Tuan Chen, begitu banyak kultivator Mahayana tingkat 9 yang ingin mengikuti Anda. Ini benar-benar hal yang patut dirayakan. Jika kamu merekrut orang-orang ini, kamu dapat menjelajahi dunia dengan bebas. Bahkan jika kamu bertemu orang-orang dari 10 istana, kamu dapat melawan mereka. Xiao Yuanshan berbisik kepada Chen Ping. Maksudnya sangat jelas, yaitu membiarkan Chen Ping menerima orang-orang ini. Mereka semua adalah kultivator tingkat 9 di alam Mahayana. Pilih salah satu dari mereka secara acak, dan mereka semua lebih kuat dari Xiao Yuanshan. Chen Ping mengangguk. Karena seseorang telah mengantarkannya ke rumahnya, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Para kultivator Mahayana tingkat 9 ini sungguh dapat banyak membantu saya. Satu orang kultivator Mahayana tingkat 9 mungkin bukan masalah besar, tetapi dengan begitu banyak kultivator Mahayana tingkat 9, mereka tidak akan takut sama sekali bahkan jika mereka bertemu dengan seorang kultivator yang baru saja mencapai alam transformasi abadi. Baiklah, aku akan menerimamu, dan kau akan mengikutiku mulai sekarang. Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Terima kasih, Tuan Chen. Setelah mengucapkan terima kasih, pria berjanggut itu berdiri bersama anak buahnya. Setelah para biksu itu berdiri, mereka menatap Chen Ping, membuat Chen Ping sedikit takut. Tuan Chen, tampaknya Anda masih memiliki karisma. Begitu banyak master yang mengikuti Anda. Sekarang kita memiliki begitu banyak guru Mahayana tingkat 9, mengapa kita harus takut pada 10 istana? Jika ada orang dari 10 istana yang datang, aku akan membunuhnya satu persatu. Jika 2 orang datang, aku akan membunuh sepasang. Hyun Bin berkata dengan bersemangat. Sekarang banyak orang yang mengikuti Chen Ping, ini adalah kekuatan yang cukup besar. Chen Ping tersenyum tipis, dan hatinya sangat gembira. Tampaknya saya masih memiliki banyak karisma. Dunia ini ramai dengan orang karena keuntungan, dunia ini ramai dengan orang karena keuntungan. Tiba-tiba, Raja Iblis Scarlet Cloud mengucapkan kata-kata ini. Senior, apa maksudmu?
Tanya Chen Ping bingung. Jangan tanya, kamu akan tahu sebentar lagi. Kata Raja Iblis Ciun dengan ekspresi yang mendalam di wajahnya. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya ketika dia melihat ekspresi sok berkuasa dari Raja Iblis Ciun. Tuan Chen, kami mengikuti Tuan Chen. Apakah Anda punya hadiah untuk kami? Melihat Chen Ping lambat berbicara, pria berjanggut itu membuka mulutnya dan bertanya. Oh, ya. Sembari bicara, Chen Ping mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan beberapa ramuan ajaib dan ramuan mujarab, lalu membagikannya kepada para kultivator Mahayana tingkat 9. Itu saja, pria berjanggut itu jelas memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Semua orang juga tampak tidak senang. Ya, ramuan dan ramuan ajaib ini juga tak ternilai harganya. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, jika aku mengikutimu, bukankah aku akan mendapatkan 10.000 batu roh abadi? Pria berjanggut itu bertanya terus terang. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata, di mana aku bisa mendapatkan begitu banyak batu peri untuk diberikan kepadamu? Sial, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau tidak memiliki batu abadi? Kau telah membuang-buang waktu kami dan membuat kami, saudara-saudara, bersujud padamu tanpa alasan. Pria berjanggut itu mengumpat karena tidak puas dan membuang semua ramuan di tangannya. Beberapa biksu lainnya juga mengutuk, lalu berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Xuan Bin, Xiao Yuanshan dan yang lainnya semuanya tercengang. Chen Ping sendiri juga bingung. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia langsung berteriak, dasar bajingan. Sebelum Chen Ping bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain sudah menghilang. Hahaha, pada saat ini, Raja Iblis Ciun tertawa terbahak-bahak. Baru saat itulah Chen Ping mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Ciun. Tuan Chen, jangan terlalu marah. Orang-orang ini datang ke sini untuk mendapatkan batu peri. Jelas mereka tidak ingin bergabung dengan Anda. Kami, saudara-saudara, juga mengenal beberapa orang yang berada di tingkat ke-9 alam Mahayana dan dapat direkrut untuk Tuan Chen. Saya hanya tidak tahu berapa banyak batu peri yang masih dimiliki Tuan Chen. Xuan Bin bertanya pada Chen Ping. Apakah menurutmu 10.000 batu peri terlalu sedikit? Chen Ping bertanya dengan agak tidak senang. Tidak, Tuan Chen salah paham. 10.000 batu roh abadi benar-benar banyak bagi kami. Saya hanya ingin merekrut beberapa pengikut untuk Tuan Chen. Tuan Chen juga tahu bahwa bagi seorang kultivator tingkat 9 di alam Mahayana, batu roh abadi adalah sumber daya kultivasi terbaik. Keinginan para kultivator Mahayana tingkat 9 untuk mendapatkan batu roh abadi bahkan lebih kuat daripada keinginan para kultivator transformasi abadi. Lagi pula, dengan batu roh abadi, akan jauh lebih mudah untuk naik ke alam transformasi abadi. Jika Tuan Chen masih memiliki batu peri dan bersedia memberikannya, saya pasti bisa merekrut beberapa orang untuknya. Hyun Bin menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, aku punya tambang batu peri sendiri. Aku bisa punya batu peri sebanyak yang kau mau. Jika orang-orang idiot tadi lebih tulus, batu peri itu tidak akan ada habisnya. Chen Ping mendengus dingin. Memang benar bahwa Chen Ping memiliki tambang batu peri, tetapi agak berlebihan jika dikatakan bahwa ia memiliki persediaan batu peri yang tidak ada habisnya. Apa, Tuan Chen benar-benar punya tambang batu peri? Hyun Bin dan Zhou Tang keduanya membelalakkan mata mereka. Tentu saja, kalau tidak, dari mana aku bisa mendapatkan batu-batu peri ini? Chen Ping mengangguk. Hyun Bin dan Zhou Tang menelan ludah mereka, mata mereka berbinar. Tuan Chen, kami akan membantu Anda menghubungi seseorang sekarang juga. Anda memiliki urat batu peri di tangan Anda. Para biksu itu akan memuja Anda sebagai kakek mereka. Setelah Xuan Bin selesai berbicara, dia pergi bersama Zhou Tang. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar memiliki tambang batu peri? Tanya Xiao Yuanshan. Jika Chen Ping tidak memiliki tambang batu peri, ketika saatnya tiba, banyak pembudidaya akan berkumpul.
Jika Chen Ping tidak memiliki batu peri, mereka mungkin akan melarikan diri. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, kepentingan adalah yang paling penting. Kau tidak percaya padaku? Chen Ping tersenyum tipis. Melihat ekspresi Chen Ping, Xiao Yuanshan segera mengangguk dan berkata, aku percaya. Tapi kedua orang itu mengambil batu peri itu dan pergi. Apakah mereka akan melarikan diri dan tidak akan pernah kembali?